Misalkan begitu, boleh apa tidak? Tidak boleh. Taati suami. Sehingga bahkan istri singkatannya apa Pak? Kepanjangannya apa istri ini? Ikut suami, taat, rajin ibadah. Niku namine istri ya. Ikut suami, taat, rajin ibadah. Istri. Sampaikan nanti kepada mereka. Ya, Dek, istri wis ngerti urung istri? Istri maknane apa, Dek? Ya. Ikut suami, taat, rajin ibadah. Ulangi. Ikut suami, taat, rajin ibadah. Gitu ya, Bu? Itu sudah penuhi itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau suami tadi bertanggung jawab, suami, kenapa Ustaz? Ya, bertanggung jawab. Suami ini Pak siap untuk amanah. Mimin apa? Menafkahi, mendidik, mengawasi, membimbing, menjaga, istri. Suami ya, siap untuk amanah, mendidik, menafkahi, mengajari, mengawasi, yang banyak istri. Ulangi. Itu sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan singkatannya loh ya. Singkatannya itu gugur gawe-gaweane dhewe wae nggih. Tapi maknanya memang istri harus taat suami. Suami harus bertanggung jawab kepada istri. Itu sudah ketentuan, diterima. Oke. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama kita tentang ayat ini. Surah An-Nisa ayat 65. Contohnya, contoh praktis tadi dalam masalah kisah tadi, masjid qiblatain, masjid dua qiblat. Wa min muwafaqatihimul azimah wa min mawaqifihimul azimah ma hasala minhum indama tahawalatil qiblah min baitil maqdis ilal ka'batil musyarrafah. Di antara sikap para sahabat radhiyallahu anhum yang sangat agung adalah apa yang terjadi pada mereka ketika kisah perubahan kiblat min baitil maqdis, dari baitul maqdis. Mana baitul maqdis? Nah, Palestina, yakni Masjidil Aqsa. Dulu kiblatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Ilal Ka'batil musyarrafah, berubah menjadi ke arah Ka'bah al-musyarrafah, yang mulia. Bagaimana kisahnya? Fa'anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma, dari Barra ibn Azib, semoga Allah meridai beliau, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa baitil maqdis sittata asyara au sab'ata asyara syahra. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis itu 6 atau 7 bulan. Antara 6 atau 7 bulan. Salat madhep teng ndi? Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, istilah lain. Ya, Baitul Maqdis yaitu Masjidil Aqsa. Berapa bulan? Sittah au sab'ah. Ya, 6 atau 7 bulan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bon isya nggih. Dereng sekedap malih. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ay wajha ilal Ka'bah. Yuhibbu ay wajha ilal Ka'bah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat ingin
Kalau sholat itu menghadap ke Ka'bah. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, diantaranya keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Al-Baqarah 144. Sungguh kami telah melihat, ya, berbolak-baliknya Nabi itu melihat ke atas, melihat ke atas, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini akidah, Pak, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah di mana? Di atas. Makanya Pak, kalau kita berdoa, tangan kita diangkat ke atas apa diangkat ke bawah? Enek toh ngangkat tangan ke bawah, jenenge ngangkat nggih ke atas toh. Terus ketika kita berdoa, kemana hati kita? Nggak bisa dipungkiri, Pak, nggak mungkin hati kita ke ladang, ke pasar, ke sawah, ke mana-mana, tidak. Lebih-lebih kesulitan kita itu bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk. Kita sampai nangis-nangis, ya Allah, ya Allah. Hati kita pasti ke atas. Ini nggak bisa diingkari, ya, nggak bisa diingkari. Walaupun di sana banyak orang-orang yang mengingkari akidah ini, ya, mereka mengatakan Allah di mana? Di mana-mana. Sehingga sampai ada keyakinan yang sangat batil bahwa Allah karena di mana-mana. Allah ya di gelas ini, ya di botol ini. Wong Allah di mana-mana kok. Terus ada anjing lewatnya, ngapunten. Allah di anjing itu apa enggak? Ya iya toh. Wong Allah di mana-mana kok. Rusak napa mboten Pak akidah ini, Pak? Rusak pol. Sehingga apa yang benar? Allah di atas. Kemudian Allah mengatakan istawa 'alal arsy. Di atas itu maksudnya di atas arsy. Allah di pecimu. Ya iya toh, wong Allah di mana-mana. Rusak napa mboten akidah niki? Allah neng kantongmu. Ya iya. Ini akidah yang sangat berbahaya. Dan itu tidak pernah diyakini oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ini mendongakkan wajahnya ke atas, pengen begitu, Pak, ya, pengen seandainya Pak kiblat itu dipindahkan ke arah Ka'bah, ya, bisa, ya, silakan azan. Dan kalau azan dijawab, ya, bahkan misalkan kita sedang berbuka, Pak, bismillah, misalnya kalau buka nih, bismillah, alhamdulillah, terus mangan nopo, tetap jawab azan, ya, tetap jawab azan di sela-sela kita makan minum itu, ya.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi SAW ingin kalau kiblat diarahkan kemana? Ke Ka'bah atau dipindah ke Ka'bah. Maka beliau sering mendongakkan wajahnya ke langit, ke atas. Allah turunkan ayat tadi, surah Al-Baqarah 144. Ya, fatawajjaha nahwal Ka'bah. Yang dengan itu akhirnya Nabi SAW ya diperintahkan untuk kalau sholat menghadap Ka'bah. Setelah berapa bulan tadi menghadap Masjidil Aqsa? 6 atau 7 bulan. Melihat itu, waqala sufaha'u minan nas wa humul yahud. Berkatalah orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia, yaitu orang-orang Yahudi. Allah katakan dengan sufaha. Orang Yahudi dinamai sufaha, orang-orang yang bodoh. Ma wallahu man qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan kalian berpaling dari kiblat yang kalian dulu menghadap kepadanya? Loh, biyen madhep Baitul Maqdis, kok saiki madhep Ka'bah? Ini, Pak. Celaan siapa ini? Yahudi. Celaan orang-orang kafir. Maka kata Allah, qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah, milik Allah lah al-masyriq wal maghrib. Timur dan barat itu semuanya milik Allah. Kalau Allah berkehendak begini, memerintahkan begini, atau melarang begini, membolehkan yang itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus orang-orang yang Allah kehendaki, ya. Dan memang kita ini nggak bisa selamat dari omongan manusia, Pak. Seandainya niki namung contoh nggih, misalnya panjenengan sedaya nih, sepakat dengan saya, bisa jadi yang sini tidak, atau yang sini sepakat, yang sini tidak, atau semuanya sepakat, sing nang pojok kono ora sepakat. Mungkin apa tidak? Sangat mungkin. Lah wong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja seperti itu diperlakukan. Banyak yang enggak sepakat. Dan itu orang yang keliru. Ya.
yang nggak sepakat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang keliru, yang salah. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan apa? Ghayatun ridon nas ghayatun la tudrak. Keridoan semua manusia itu cita-cita yang mustahil. Keridoan semua manusia cita-cita yang nggak mungkin semua orang bisa ridho dengan kita, nggak mungkin. Saapi-api wong nggak mungkin semua orang ridho kepadanya. Contoh praktis sinten? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi kalau ridho Allah itu ghayatun la tutrok, cita-cita yang nggak boleh ditinggalkan dan bisa dikejar. Ridho Allah bisa dikejar, bisa diperoleh. Kalau ridho semua manusia mustahil. Ghayatun la tudrok, cita-cita yang nggak pernah akan tercapai, mustahil. Kalau ridho Allah bisa. Di antaranya gimana caranya? Cara meraih ridho Allah. Panjenengan ayatnya sudah hafal ngeluar kepala insyaallah. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadar radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik menungso nggih wong beriman dan beramal saleh. Balasannya apa? Surga. Surga-surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Adapun ridhonya semua manusia mustahil. Ya, maka carilah keridoan yang mungkin untuk diraih. Ridhonya siapa? Allah. Ya, taib. Mungkin pernah berlalu dari kita atau sudah hafal ya, kisah apa? Kisah dua orang, yaitu bapak dan anak yang bawa keledai, gitu. Ya, bawa keledai. Pertama apa? Dituntun. Semuanya nuntun keledai. Maka kata orang kurang kerjaan. Wong loro nuntun keledai rono rene. Akhirnya apa? Wis le. Bapak sing numpak ya le. Akhirnya bapak naik. Apa kata orang? Bapak rang genah, anake kon nuntun dhek nengkreng nang dhuwur keledai. Wis aku salah lagi berarti. Wis kowe gentan le sing numpak nang dhuwur le. Nah, akhirnya anak duraka. Bapake kon nuntun, anake malah akhirnya apa? Ya wis le, saiki ditumpaki bareng-bareng ya le. Apa kata orang? Wong radong genah. Hah? Keledai cilik kaya ngono ditumpaki wong loro. Ya Allah, salah meneh le. Wis saiki ngene wae le, dipungkli. Ayo, keledene dipungkli wong loro le. Dipanggul wong loro. Lebih apa lagi kata orang? Lebih ranggenah gitu. Akhirnya apa? Bapak itu mengingatkan, "Nak, memang betul-betul apa? Keridoan manusia itu cita-cita yang mustahil." Masya Allah. Ya, tapi cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, fa shallama Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Setelah mendapat izin atau perintah dari Allah untuk menghadap ke Ka'bah, maka Nabi pun sholat menghadap Ka'bah bersama beberapa orang. Tsumma kharaja ba'da ma shalla famarra ala qaumin minal ansar fi sholatil asri nahwa Baitul Maqdis. Setelah selesai sholat, ada orang yang sholat bersama Nabi tadi ya. Kemudian apa? Ada yang keluar dan mendapati orang-orang sedang sholat, ya, mendapati suatu kaum sedang sholat, yaitu sholat asar kalau disebutkan di sini, ya. Intinya sholat kalau enggak zuhur ya asar, tapi di antara pendapat yang kuat adalah sholat
asar. Ketika sholat asar, orang yang tadi sudah sholat bersama Nabi itu menghadap kemana? Ke kiblat, ke Ka'bah ya. Itu keluar, sudah selesai sholat bersama Nabi. Terus mendapati kaum di masjid lain sedang sholat. Menghadap kemana mereka? Baitul Maqdis. Faqala huwa yashhadu annahu shalla ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa annahu tawajjaha nahwal Ka'bah. Maka orang yang melihat kaum sedang sholat menghadap Baitul Maqdis itu bersaksi, aku bersaksi bahwa tadi saya sudah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sholatnya menghadap ke Ka'bah. Fataharrafal qaum hatta tawajjahu nahwal Ka'bah. Muttafaqun alaih. Maka dalam keadaan sholat itu, Pak, mereka langsung menghadapkan wajah mereka ke arah Ka'bah, puter. Mbah priye carane? Nggih, pripun carane tidak sampai detik ini saya belum tahu karena nggak ada CCTV. Ya, nggak ada yang video, ya, wallahu alam. Pokoknya intinya ketika mereka dengar, aku bersaksi, saya tadi, maknanya begitu ya, saya tadi sudah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghadap ke Ka'bah, langsung, Pak, dalam keadaan sholat, nggak dibatalkan. Ya ngono, ulangi, tidak, Pak, langsung mereka, sehingga masjid itu dinamai dengan Masjid Qiblatain tadi. Dua patuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Qala Ibnu Jarir, qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar, fihi bayanu syarafil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa karamatihi ala rabbih li'i'ta'ihi lahu ma ahabba min ghairi tasrihin bis-su'al. Dalam kisah ini terdapat bukti atau penjelasan tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan sesuatu kepada beliau dengan tanpa permintaan yang terang-terangan. Beliau nggak pernah meminta, ya Allah pindahkanlah Ka'bah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ya Allah, nggak pernah, Pak. Hanya apa? Beliau sering mendongakkan wajahnya ke atas. Dan Allah Maha Tahu. Tapi beliau nggak pernah, ya Allah pindahkanlah Ka'bah, pindahkanlah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, ke Ka'bah, ya enggak. Tapi sudah Allah beri. Ini diantara Bapak kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apa? Kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Maha Tahu. Yang diantara pelajarannya, jadilah kita orang yang pengertian. Ya, kita ini kalau bisa, ya berusaha, Pak, jadi orang yang pengertian. Misalnya ustadznya ngelak, gendang dijikok nih, wedang, bismillah, alhamdulillah. Ini kan contoh toh, Pak. Ya. Misalnya, nah ini ibu-ibu ini, saya senang kalau membahas tentang suami istri. Mulanya tak selip-selip kayak ngeten nggih. Perhatikan ibu-ibu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya istri pertama namanya siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Kemuliaan Khadijah itu luar biasa di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di sisi Allah, bahkan juga malaikat Jibril. Ya. Suatu ketika disebutkan bahwa Nabi itu dilihat oleh Aisyah terasa lapar. Nabi nggak ngomong. Neng istri sing pinter, napa? Langsung oh iki bojoku wis arep ngeleh iki ya. Begitu, Pak. Langsung apa? Langsung beliau ke dapur ngambil makanan. Saat itu turunlah malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, sebentar lagi istrimu Khadijah mau datang membawakan lauk, membawakan makan. Sampaikan salamku dan salam Tuhanku. Mendapat salam dari Allah dan malaikat
Jibril, bahwa dia akan mendapatkan sebuah istana di surga yang begini dan begitu. Pengertian banget. Itu sampai bojone arep geblak. Ora diurusi ya. Atau mungkin apa, suaminya sakit misalnya ya, apa begitu pengen apa cepet dilayani, ditawari atau yang semisalnya. Begitu ibu-ibu ya. Suami juga begitu. Wah, bojoku iki kayaknya pengen nang pasar iki ya. Gek ndang ditake ya. Begitu aja Dek, pengen belanja tau sampean? Ya. Yang pengertian ya. Baik. Tentu ada batasannya ya. Wa fi bayanu ma kana fi sahabati min al-hirsi ala dinihim wa syafaqati ala ikhwanihim. Juga dalam kisah itu terdapat penjelasan tentang bahwasannya para sahabat itu sungguh-sungguh dalam masalah agamanya. Pokoknya ada apa? Ada perintah gini langsung, saya tadi sudah sholat bersama Nabi menghadap ke Ka'bah, langsung Pak. Semangatnya pol dalam masalah agama. Wa asyafaqati ala ikhwanihim, dan juga cintanya, kasih sayangnya kepada saudara-saudaranya. Tidak dibiarkan sing wis bar sholat bersama Nabi tadi, nggak ngelihat mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis, dibiarkan ben dhisik. Terus tak omongin misalnya enggak Pak, cepet dibilangi, aku mau bar sholat karo Nabi sholat menghadap ke Ka'bah, begitu. Dan ini bukti sayang loh Pak ya. Kadang-kadang misalnya nyun ngapunten, misalnya di situ ada orang makan dengan tangan kiri, nyun ngapunten nggih Pak, apa Bapak lupa kok makan dengan tangan kiri? Tersinggung. Wah, langsung tak, sesuk aku ora bakal pengajian meneh. Assalamualaikum. Ini keliru Pak. Fadzakir inna fa'atin dzikra sayadzakaru mayakhsha. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran. Oh iya Mas, matur nuwun ya Allah, aku kok lali yo. Atau aku kebiasaan makan dengan tangan kiri. Astagfirullah. Matur nuwun ya Mas, kasih hadiah misalkan ya. Apa meneh ngoten. Jangan tersinggung. Itu bukti sayangnya yang ingatkan kita itu loh Pak. Ya. Suami diingatkan istri, istri diingatkan suami, yang gitu. Ya, seperti contoh itu, contoh hadis itu yang Nabi mengatakan Allah merahmati suami yang bangun di malam hari terus sholat, setelah sholat dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak mau bangun, dicipratkan air ke wajahnya, orang digerujuk. Ya, ini bukti apa ini Pak? Cinta sayangnya suami. Orang ala surga ku dhewe kowe neraka ya karepmu Dek, ora ngono. Ya. Bangun kan Dek, bangun sholat walaupun 3 rakaat. Bangun Dek, bangun. Kok ora bangun, ora tangi ciprati. Tangi Dek, tangi. Ya, ora wani. Nggih, Pak. Karena apa? Banyak istri suami takut istri. La ilaha illallah. Atau juga sebaliknya, istri bangun duluan. Suatu ketika bangun duluan istrinya sholat. Summa aiqadat ahlaha. Setelah sholat dia bangunkan suaminya. Mas, bangun Mas. Panggara tangi. Sholat meneh. Allah Akbar. Tunggak nih suami ini, ya Allah, jadikan suamiku soleh ya Allah. Tangi, assalamualaikum, Mas, tangi toh Mas. Ora tangi, diciprati. Pancal apa ditamplek Pak? Jangan begitu. Ya Allah, senengnya aku duwe bojo sing ngeten iki, ngoten lho Pak. Matur nuwun, malah nuju malah jengkel karo sing ngelingke, jengkel karo sing ngomongi. Jangan. Itu keteladanan dari para sahabat. Semoga kita bisa meneladani mereka. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.